Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai orang pertama yang melihat Dajjal. Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan kepada Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, "Beri aku sebuah hadis yang kamu dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kamu sadarkan kepada seorang pun selain beliau." Fatimah mengatakan, "Jika engkau memang menghendakinya, akan aku lakukan." Fatimah pun berkisah, "Aku mendengar seruan orang-orang yang berseru menyeru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyeru as-salatu jami'ah. Aku pun keluar menuju masjid lantas sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku berada pada shaf wanita yang langsung berada di belakang shaf laki-laki. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholatnya, maka beliau duduk di mimbar dan tertawa seraya mengatakan, 'Hendaknya setiap orang tetap di tempat sholatnya.' Kemudian kembali berkata, 'Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian?' Para sahabat menjawab, 'Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, 'Sesungguhnya demi Allah, aku tidak kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan kalian. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari, dahulu ia seorang Nasrani, lalu datang kemudian berbaiat dan masuk Islam, serta mengabariku sebuah kisah sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ia menceritakan bahwa naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lakh dan Judzam. Lalu mereka dipermainkan oleh ombak hingga berada di tengah lautan selama 1 bulan, sampai mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut. Saat tenggelamnya matahari, mereka pun duduk menaiki perahu-perahu kecil. Setelah itu mereka memasuki pulau tersebut hingga menjumpai binatang yang berambut sangat tebal dan kaku. Mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya. Karena demikian lebat bulunya, mereka pun berkata, 'Apakah kamu ini?' Ya, binatang yang bisa berjaya itu menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasa.' Mereka mengatakan, 'Apa Al-Jassasa itu?' Ia justru mengatakan, 'Wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian.' Tamim mengatakan, 'Ketika dia menyebutkan untuk kami orang laki-laki, kami khawatir kalau binatang itu ternyata setan.' Tamim mengatakan, 'Maka kami pun bergerak menuju kepadanya dengan cepat sehingga kami masuk ke ibadah itu. Ternyata di dalamnya ada orang yang paling besar yang pernah kami lihat dan paling kuat ikatannya. Kedua tangannya terikat dengan lehernya, antara dua lututnya dan dua mata kakinya terikat dengan besi. Kami katakan, celakalah kamu. Apa kamu ini?' Ia menjawab, 'Kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritakan kepadaku siapa kalian ini.' Mereka menjawab, 'Kami ini orang-orang dari Arab. Kami menaiki kapal, ternyata kami bertepatan menghadapi laut sedang bergelombang luar biasa.
sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan lamanya, sampai kami terdampar di pulaumu ini. Kami pun naik perahu kecil, lalu memasuki pulau ini dan bertemu dengan binatang yang sangat lebat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana kubul dan mana duburnya, karena lebatnya rambut. Kami pun mengatakan, celaka kamu, apa kamu ini? Ia menjawab, aku adalah Al-Jasasa. Kami pun bertanya lagi, apa Al-Jasasa itu? Ia malah menjawab, pergilah ke rumah ibadah itu, sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Maka kami pun segera menujumu dan kami takut dari binatang itu. Kami tidak merasa aman kalau ternyata ia adalah setan. Lalu orang itu mengatakan, kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Kami menyatakan, tentang apanya engkau meminta beritanya? Aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurmanya. Apakah masih berbuah? Kami menjawab, ya. Ia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir ia tidak akan mengeluarkan buahnya. Kabarkan kepadaku tentang danau Tobaria. Kami menjawab, tentang apa engkau minta beritanya? Apakah masih ada airnya? Jawabnya. Mereka menjawab, danau itu banyak airnya. Ia mengatakan, sesungguhnya hampir-hampir airnya akan hilang. Kabarkan kepadaku tentang mata air Zughar. Mereka mengatakan, tentang apanya kamu meminta berita? Apakah di mata air itu masih ada airnya, dan apakah penduduknya masih bertani dengan airnya? Kami katakan, ya, mata air itu deras airnya dan penduduknya bertani dengannya. Ia mengatakan, kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin, apa yang dia lakukan. Mereka menjawab, ia telah muncul dari Mekah dan tinggal di Madinah. Ia mengatakan, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, ya. Ia mengatakan lagi, apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab di sekitarnya dan mereka taat kepadanya. Ia mengatakan, itu sudah terjadi. Kami katakan, ya. Ia mengatakan, sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya, dan aku akan beritakan kepada kalian tentang aku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih, dan hampir-hampir aku diberi izin untuk keluar, sehingga aku keluar lalu berjalan di bumi, dan tidak aku tinggalkan satu negeri pun, kecuali aku akan turun padanya dalam waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Madinah. Keduanya haram bagiku. Setiap aku akan masuk, ada salah satunya malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangannya, menghalangiku darinya, dan sesungguhnya pada setiap celahnya 2 kota itu ada para malaikat yang menjaganya. Fatimah mengatakan, maka Rasulullah SAW bersabda dengan menusukkan tongkatnya di mimbar sambil mengatakan, inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah. Yakni maksudnya adalah Al-Madinah. Apakah aku telah beritahukan kepada kalian tentang hal itu? Orang-orang menjawab, ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku, di mana sesuai dengan apa yang kuceritakan kepada kalian tentang Dajjal, serta tentang Mekah dan Madinah. Ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syams atau lautan Yaman. Tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Fatimah mengatakan, ini saya hafal dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan mengenai orang pertama yang melihat Dajjal. Semoga pembahasan singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin.